Di awal film, kita akan melihat seorang ahli kungfu yang bernama Hung Hei-kun. Dia adalah murid terbaik Shaolin yang dianggap pemberontak oleh pemerintahan dinasti Qing. Di saat itu, ia mendapat kabar bahwa desanya diserang oleh pemerintah yang sedang memburunya. Ia pun bergegas ke sana dan menemukan semua warga termasuk keluarganya sudah dihabisi. Namun untungnya, anaknya yang masih kecil yang bernama Hung Manting berhasil selamat. Ia pun bahagia, namun di sisi lain, ia tak mau jika Manting harus hidup sengsara dalam pelariannya sebagai buronan. Untuk itu, Manting kecil pun diberi dua pilihan antara ikut bersamanya atau terpaksa ia bunuh untuk menyusul mendiang ibunya. Dan untungnya, takdir seolah menuntun Manting untuk memilih sebilah pedang yang artinya ia memilih ikut bersama ayahnya. Sebelum meninggalkan desa itu, Hei-kun membakar semua jasad dan bersumpah akan terus melanjutkan perjuangannya. Tak lama, datanglah saudara seperguruannya yang bernama Ling Ye. Ia meminta maaf dan menyesal karena dirinya tak bisa mencegah pembantaian itu. Sebenarnya, pelaku dari pembantaian desa itu adalah Ling Ye, yang sudah berkhianat dan bergabung dengan pemerintah tanpa sepengetahuan Hei-kun. Karena itulah, di saat Hei-kun lengah, Ling Ye bersama pasukan pemerintah langsung menyerangnya. Setelah semuanya dikalahkan, tak disangka Ling Ye yang dianggap sudah mati ternyata masih hidup. Yang tanpa Hei-kun sadari, hal itu akan menjadi masalah besar dalam perjuangannya di kemudian hari. Beberapa tahun kemudian di kuil Shaolin Selatan, kita akan melihat seorang kepala biara yang bernama Cixin. Dia adalah biksu yang menjadi guru Hei-kun dan juga Ling Ye. Di saat itu, ia sedang menato punggung 5 orang murid yang masih kecil. Di setiap punggung mereka dibuat sebuah tato yang berbeda-beda, yang jika disatukan akan membentuk sebuah peta yang menunjukkan lokasi harta karun milik dinasti Ming. Di saat itu merupakan masa transisi antara dua dinasti, yaitu dinasti Ming yang merupakan orde lama dan dinasti Qing yang merupakan orde baru. Dinasti Qing yang saat itu berkuasa sangat membenci perguruan Shaolin, yang dianggap menjadi tempat persembunyian bagi para pemberontak yang ingin merebut kekuasaan mereka. Sebenarnya tujuan para pemberontak bukan merebut kekuasaan, akan tetapi merupakan sebuah perlawanan pada dinasti Qing yang dalam menjalankan pemerintahannya membuat rakyat sengsara dan menderita. Untuk itu, para pemberontak berencana akan menggunakan harta karun itu untuk memodali perlawanan mereka. Namun sayangnya hal itu tak akan mudah karena dinasti Qing juga mencari peta itu. Itulah alasannya peta itu disalin menjadi tato karena peta aslinya akan dimusnahkan oleh pihak Shaolin. Rencananya di saat perayaan Imlek nanti, kelima anak itu akan dikirim untuk menemui seseorang yang bernama Chan Kan-nam, yang merupakan salah satu murid senior yang memimpin perlawanan bersama kelompoknya yang bernama Perkumpulan Langit dan Bumi. Beberapa waktu kemudian di suatu kota kecil, kita kembali melihat Hei-kun yang sedang berjalan bersama anaknya. Kini Manting sudah tumbuh besar dan ahli dalam kungfu. Saat itu Hei-kun berniat untuk menemui saudaranya. Ia lalu menyuruh Manting untuk menunggunya sampai ia memanggilnya.
Sementara itu, tak jauh dari tempat mereka, dua orang wanita penipu sedang menjalankan aksinya. Mereka adalah pasangan anak dan ibu yang bernama Kacang Merah dan ibunya. Dalam aksinya itu, ibu Kacang Merah pura-pura mati sementara dirinya mencari orang kaya untuk membiayai pemakaman ibunya. Sebagai imbalannya, orang kaya tersebut boleh menikahinya. Tak lama, datanglah seorang kaya raya yang bernama Tuan Ma. Dialah yang nantinya akan menjadi target penipuan Kacang Merah dan ibunya. Kembali pada Hae-kun, ia meminta saudaranya yang bernama Wong untuk menjaga Manting sementara waktu, karena dirinya sudah tak punya tempat lagi akibat diburu oleh pemerintah. Mendengar itu, Wong pun menyanggupi, namun sebenarnya ia juga pengkhianat yang sudah bergabung dengan pemerintah. Untuk itu, ketika Hae-kun lengah, Wong dan anak buahnya langsung menyerangnya. Melihat kehebatan Hae-kun, Tuan Ma langsung menawarinya untuk menjadi pengawal pribadinya. Meski sempat menolak, Hae-kun akhirnya menerima karena ia dan Manting butuh makanan dan tempat tinggal. Setelah itu, mereka semua pun segera pergi menuju rumah Tuan Ma. Sesampainya di sana, Tuan Ma langsung memperlakukan Kacang Merah layaknya seorang putri. Ia diberi banyak perhiasan dan juga uang. Setelah mendapatkan semua itu, Kacang Merah langsung menemui ibunya yang saat itu berada di sebuah gudang. Di sana, mereka langsung membagi semua harta itu. Kacang Merah mengatakan bahwa masih ada satu perhiasan yang harus mereka curi, yaitu kalung emas yang dipakai Tuan Ma yang pastinya memiliki harga tinggi. Namun, Kacang Merah sadar bahwa kalung itu tak akan mudah untuk didapatkan, karena saat ini Tuan Ma dijaga oleh Hae-kun yang memiliki jurus sakti tendangan tanpa bayangan. Sedikit informasi, Hung Hae-kun merupakan pencipta dari aliran kungfu yang bernama Hungga, yang memiliki jurus andalan yang disebut tendangan tanpa bayangan. Dia memiliki dua murid terkenal yang bernama Luk Ah Choi dan Lee Jupan. Yang salah satu dari mereka yaitu Luk Ah Choi adalah guru dari Wong Pei Hung. Kembali pada cerita, di suatu malam Kacang Merah dan ibunya berencana mengambil kalung emas milik Tuan Ma. Namun untungnya Hae-kun datang tepat waktu dan berhasil menggagalkan rencana itu. Sebenarnya Hae-kun sudah tahu bahwa pelakunya adalah mereka berdua. Namun ia tak melaporkannya karena Tuan Ma pasti tak mempercayainya. Keesokan harinya, anak dari Tuan Ma yang bernama Machu mengganggu Manting yang sedang berlatih. Hal itu pun membuat Manting emosi dan langsung menendangnya hingga tersungkur. Karena kekalahannya itu, Machu berencana untuk balas dendam pada Manting dengan meminta bantuan 4 temannya yang saat itu berada di kuil Shaolin. Untuk itu, ia pun segera mengirimkan surat burung untuk mengundang mereka datang ke rumahnya. Ternyata, Machu adalah salah satu dari 5 murid Shaolin yang ditato punggungnya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, kuil Shaolin sedang diserang oleh pemerintah, yang tujuannya mencari 5 anak yang ditato punggungnya. Untungnya, meski keadaan sedang kacau, Master Cixin berhasil menyelamatkan anak-anak yang memiliki tato di punggungnya. Namun sayangnya, ia sendiri tak selamat karena Ling Ye berhasil membunuhnya. Di saat itu, Ling Ye kembali muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Setelah kekalahannya melawan Hae-kun, ia menjadi manusia racun dan memiliki jurus kungfu yang tak terkalahkan. Itulah sebabnya ia dengan mudah mengalahkan Master Cixin yang merupakan gurunya. Setelah semua penghuni kuil dihabisi, mereka tak menemukan satupun murid Shaolin yang memiliki tato di punggungnya. Namun secara kebetulan, komandan dari pasukan itu mendapatkan surat burung yang ditulis oleh Machu. Ia pun akhirnya tahu bahwa kelima anak itu bersembunyi di rumah Tuan Ma. Beberapa hari kemudian, keempat murid Shaolin yang berhasil kabur akhirnya sampai di rumah Machu.
Mereka pun langsung menceritakan penyerangan di kuil Shaolin termasuk pasukan pemerintah yang sedang memburu mereka. Mendengar itu, Machu pun langsung menyembunyikan mereka di sebuah gudang yang ada di rumahnya, yang ternyata adalah tempat penyimpanan jasad ibu kacang merah yang pura-pura mati. Di sana mereka membicarakan soal pesan terakhir dari Master Cixin, yang menyuruh mereka untuk menemukan senior terhebatnya yang bernama Hung Hei-kun. Menurut sang master, Hei-kunlah satu-satunya yang bisa membawa mereka untuk menemui Chan Kan-nam, yang nantinya akan menggunakan harta karun itu untuk memodali perlawanan kelompok pemberontak pada pemerintah. Di sini, Machu belum sadar bahwa Hei-kun yang dimaksud adalah pengawal dari ayahnya. Untuk itu, sebelum mulai mencari Hei-kun, Machu meminta teman-temannya untuk membantunya membalaskan dendam pada Manting. Mereka lalu sepakat bahwa yang akan melawan Manting hanyalah 4 orang, sementara salah satu dari mereka harus menetap di gudang itu. Hal itu dilakukan demi keselamatan peta yang ada di punggung mereka. Setelah itu, mereka berempat langsung pergi sementara satu anak lagi menunggu di gudang itu. Anak yang menunggu di gudang itu bernama Tai Hung. Meski awalnya takut, Tai Hung malah akrab dengan ibu kacang merah setelah mengetahui bahwa kematiannya hanyalah pura-pura. Singkat cerita, ketika Manting sedang berlatih, Machu dan 3 temannya datang menantangnya. Tanpa banyak basa-basi, mereka berempat pun langsung menyerangnya. Setelah semuanya dikalahkan, mereka pun mengakui bahwa Manting jauh lebih hebat dari mereka. Semenjak saat itu, mereka pun menganggap Manting sebagai saudaranya. Beberapa waktu kemudian diadakanlah pesta pernikahan antara Tuan Ma dan Kacang Merah. Di sini, Kacang Merah dan ibunya sudah berencana untuk memulai kembali aksi mereka. Namun, Kacang Merah kesulitan karena Hei-kun berjaga di depan kamarnya. Untuk itu, ia pun mengeluarkan tipu muslihatnya dan berhasil menjebak Hei-kun seolah dirinya akan diperkosa. Tuan Ma yang mengetahui itu pun langsung memarahi Hei-kun dan mengusirnya. Akhirnya, Hei-kun dan Manting pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama, di tengah perjalanan mereka datanglah pasukan pemerintah yang akan menyerang kediaman Tuan Ma. Tujuan mereka tak lain adalah untuk mencari 5 murid Shaolin yang bersembunyi di sana. Manting yang melihat itu pun langsung mengajak Hei-kun untuk kembali dan menolong teman-temannya. Sementara itu di kediaman Tuan Ma, pasukan pemerintah langsung menghabisi semua orang yang ada di sana. Saat itu ibu kacang merah yang juga ada di tengah pesta hampir dibunuh oleh mereka. Namun untungnya ia berhasil selamat setelah pura-pura mati di antara para mayat. Ketika si ibu akan kabur, komandan pasukan pemerintah melihatnya. Ia pun langsung diserang, namun untungnya Hei-kun segera datang dan langsung menyelamatkannya. Di tengah kekacauan itu, Kacang Merah malah sibuk mencuri kalung emas milik Tuan Ma. Ia tak sadar jika tempat itu sedang diserang. Ketika Kacang Merah menyadari kekacauan itu, ia pun segera kabur, namun 2 prajurit langsung menyerangnya. Sementara itu, 4 murid Shaolin yang bersembunyi berhasil ditangkap oleh Ling Ye. Ketika Machu juga akan ditangkap, Hei-kun berhasil menyelamatkannya, namun sayangnya sebagai gantinya Ling Ye menangkap Manting. Di saat itulah Hei-kun akhirnya tahu bahwa Ling Ye masih hidup dan menjadi manusia racun. Machu yang mendengar percakapan mereka akhirnya tahu bahwa Hei-kun yang selama ini dicari adalah pengawalnya. Untuk itu, ia pun memberitahu Hei-kun soal kematian Master Cixin dan peta harta karun yang mereka bawa. Machu juga memberitahu bahwa 4 temannya sudah ditangkap oleh Ling Ye. Mendengar itu, Hei-kun pun langsung emosi dan langsung menyerang Ling Ye. Manting memberi Hei-kun isyarat untuk segera pergi.
Paham akan isyarat itu, Haekun pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, di sebuah kuil, kacang merah terlihat siuman setelah diobati oleh Haekun. Ia begitu terkejut setelah tahu bahwa Haekun sudah melihat seluruh tubuhnya. Haekun menjelaskan bahwa dirinya tak punya pilihan lain. Jika tak segera diobati, maka kacang merah pasti akan mati. Bukannya berterima kasih, kacang merah malah memarahi Haekun atas perbuatannya. Dengan santai Haekun mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dengan menikahinya. Mendengar itu, kacang merah menolaknya karena mengira Haekun adalah seorang pengecut yang tak mau menyelamatkan anaknya. Namun, setelah Haekun menjelaskan alasannya, kacang merah langsung menyukainya dan siap untuk dinikahi. Jadi, Haekun dengan sengaja membiarkan Manting tertangkap oleh mereka. Dengan cara itu, ia akan mudah menemukan tempat mereka karena Manting akan meninggalkan petunjuk di sepanjang jalan. Tak lama, datanglah ibu kacang merah yang langsung memarahi Haekun karena perbuatannya itu. Namun, karena melihat anaknya suka pada Haekun, si ibu pun langsung mengizinkan mereka untuk menikah. Setelah itu, si ibu dan Haekun pun sepakat untuk menyelamatkan anak-anak esok hari. Sementara kacang merah akan menunggu di kuil untuk memulihkan kesehatannya. Singkat cerita, sesampainya di markas pemerintah, si ibu dan Haekun berpencar untuk memulai rencananya. Namun sayangnya, akibat kecerobohan si ibu, ia berhasil dikepung dan ditangkap oleh pasukan pemerintah. Kemudian, Haekun yang sudah menemukan lokasi penjara langsung membebaskan anak-anak dan juga si ibu. 快走，我去救婆婆。快走！收到！Dan pada akhirnya Haekun dan Manting berhasil mengalahkan Lingye meski sebenarnya ia masih hidup. Di sini Haekun terluka parah akibat terkena pukulan beracun dari Lingye. Keesokan harinya meski masih terluka, Haekun melanjutkan perjalanan untuk menyerahkan anak-anak pada seniornya yaitu Chan Kan-nam. Sesampainya di sebuah desa kosong, Haekun tak menemukan apapun kecuali rumah pengrajin lilin yang bernama Cheung. Dari orang inilah Haekun akhirnya tahu tempat persembunyian dari Chan Kan-nam. Singkat cerita, Haekun dan yang lain akhirnya sampai di tempat persembunyian Chan Kan-nam yang bernama Pavilium Bunga Merah. Tak lama, Chan Kan-nam dan kelompoknya pun datang yang langsung mempersilahkan Haekun dan yang lain untuk beristirahat. Sementara ia dan kelompoknya akan menunggu kedatangan pasukan pemerintah. Malam harinya, pasukan pemerintah akhirnya datang untuk menyerang tempat itu. Akhirnya pertarungan antara dua kelompok itu pun tak bisa dihindarkan. Setelah Chan Kan-nam tewas, pasukan pemerintah langsung menyerang si ibu yang melindungi anak-anak.
Sementara itu, si ibu dan anak-anak yang berhasil kabur dihadang oleh pasukan pemerintah. Disinilah si ibu yang ternyata ahli kungfu itu pun menunjukkan kehebatannya. Dan pada akhirnya si komandan berhasil dikalahkan, namun sayangnya si ibu juga terluka. Kacang merah yang melihat itu pun langsung membawa si ibu ke rumah pengrajin lilin untuk diobati. Sesampainya di sana, kondisi si ibu malah semakin parah. Kacang merah pun langsung memeluknya, namun tak lama si ibu pun akhirnya meninggal tepat di pelukannya. Di tengah kesedihan itu, Lingye tiba-tiba muncul dan langsung menyerang mereka. Namun untungnya, Heikun datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan mereka. Di saat Heikun dan Manting mulai terdesak, datanglah si pengrajin lilin yang langsung membantu mereka. Di sini terkuaklah fakta bahwa Cheng juga merupakan murid senior Shaolin yang memiliki nama asli Chikai. Chikai lalu menyuruh Heikun untuk menyelamatkan anak-anak, sementara dirinya akan melawan Lingye. Singkat cerita, Heikun yang sudah sampai di atas menara langsung mengajak anak-anak untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Lingye kembali muncul dan langsung menarik anak-anak yang hampir menjatuhkan mereka ke cairan lilin panas. Beruntungnya Heikun berhasil menyelamatkan mereka, akan tetapi ia terus dipukuli hingga tak sadarkan diri. Di saat itulah Manting langsung menyerang dan berhasil menusuk Lingye tepat di matanya. Lingye yang marah langsung mengejar Manting dan hampir menjatuhkannya dari atas menara. Untungnya Heikun kembali siuman dan langsung menghabisi Lingye dengan jurus andalannya, yaitu tendangan tanpa bayangan. Singkat cerita, setelah semuanya berakhir, Heikun mengembalikan semua anak-anak kepada orang tuanya. Namun sebelumnya, demi keselamatan mereka, Heikun menghapus semua tato dan mengamankan salinannya. Di akhir film, Heikun bersama Manting dan juga Kacang Merah kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanannya itulah nantinya Heikun akan menciptakan aliran kungfunya sendiri yang ia namai Hungga, yang mempunyai sebuah jurus hebat yang disebut tendangan tanpa bayangan.
Dan setelah itu, film ini pun tamat.